Yang saya hormati pengurus agama, Pak Paripurna, Wakil Rektor, segenap hadirin yang hadir di dalam acara ini, sebuah kehormatan. Saya diperbolehkan untuk berbagi pengalaman atau informasi terkait dengan hal ini dan COVID. Dan juga sebenarnya tadi sudah banyak dibahas sebelumnya, jadi mungkin apa yang akan saya sampaikan lebih sifatnya pada sisi konseptual, apa yang seharusnya dilakukan untuk mencoba mengendalikan COVID pada situasi seperti saat ini. Saya boleh sharing screen ya? Apakah bisa dilihat? Ya, sudah Pak, monggo Pak. Oke, matur nuwun. Baik, disclaimer, saya bukan ahli bencana, jadi saya lebih fokus pada penyakit dan juga outbreak penyakit, tapi kemudian memang ada beberapa overlapping antara isu bencana dan juga outbreak itu sekarang sudah dinyatakan sebagai man-made disaster. Jadi ini ada beberapa hal yang ingin saya highlight terlebih dahulu. Misalnya tadi juga sudah disebutkan bahwa ada beberapa tahapan dalam bencana. Yang pertama pra bencana, kemudian pas tanggap darurat, dan pasca bencana. Dan ini juga hal yang sama bisa kita bagi ketika kita mengalami outbreak maupun pandemi ini. Jadi pada saat pra bencana kita fokus pada melakukan mitigasi, preparedness dan sebagainya. Pada saat tanggap bencana itu kita kemudian harus melakukan berbagai macam respon cepat. Dan setelah itu pasca bencana kita harus kemudian mengubah menjadi kondisi normal. Nah, ini juga hal yang sama pada outbreak secara umum, tetapi mungkin menjadi hal yang relatif berbeda ketika kita mengalami yang namanya pandemi ini. Dan bahwa setiap situasi bencana itu tidak serta-merta menyebabkan outbreak. Outbreak itu biasanya akan muncul kalau memang ada faktor risiko yang mendasari terjadinya outbreak. Nah, permasalahannya faktor risiko itu timbul bisa karena beberapa hal. Yang pertama misalnya kalau terkait dengan penyakit menular yang sifatnya menular karena air atau sanitasi, maka penularan ini disebabkan karena adanya disrupsi dari fasilitas yang ada, fasilitas air bersih dan sanitasi. Dan ini yang menyebabkan berbagai macam outbreak seperti halnya diare, hepatitis A, leptospirosis, dan penyakit menular yang melalui air lainnya. Bisa juga penyakit yang menular karena terjadinya kepadatan densitas penduduk. Dan pasca bencana karena adanya pengungsian, densitas penduduk itu tidak akan bisa dihindari. Penyakit-penyakit seperti campak, kemudian infeksi saluran pernapasan akut, pneumonia, meningitis, maupun difteri bisa terjadi karena kondisi ini. Kemudian juga infeksi yang memang ada daerah yang punya reseptivitas atau tempat yang memang ada habitat untuk vektornya. Misalnya nyamuk Aedes aegypti untuk demam berdarah, kalau ada nyamuk Anopheles, penyakit yang muncul akibat disrupsi layanan kesehatan. Penyakit TB misalnya, tuberkulosis, ketika layanan kesehatannya tidak bisa melayani, kemudian dia putus berobat, maka bisa menyebabkan penularan di pengungsian. Demikian juga penyakit yang namanya PD3I ini, penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi. Difteri, campak, dan berbagai macam itu bisa menyebar karena ketika terjadi pengungsian yang cukup lama, kemudian tidak ada layanan imunisasi sehingga penularan penyakit bisa terjadi. Nah, jadi dengan atau tanpa COVID sebenarnya
isu adanya outbreak penyakit itu adalah isu yang selalu membayangi kejadian bencana. Dan ini kemudian kalau tidak kita waspada, itu akan bisa menyebabkan outbreak penyakit yang cukup besar. Dan sebenarnya sebelum COVID-19 ini, kita tahu Dinkes, baik di Sleman atau Magelang maupun Boyolali maupun Klaten ketika erupsi Melati sangat peran penting di dalam pencegahan penyakit tersebut. Nah, berikutnya tadi saya sudah mengatakan bahwa kalau outbreak itu fasenya seperti bencana, ada pra bencana, respon akut dan respon terencana. Nah, tetapi ada yang membedakan antara bencana alam dengan pandemi. Karena di sini ketika kita bicara tentang bencana alam, ada beberapa karakteristik yang justru bertolak belakang dengan terjadinya pandemi. Misalnya di dalam bencana alam, durasinya mungkin relatif tidak lama, bisa dalam 2-4 minggu sampai beberapa bulan. Tapi pada situasi yang pandemi, justru seperti kita sudah sekarang alami, hampir 1 tahun kita masih belum cukup beranjak jauh dari situasi yang sama. Kemudian wilayah terdampak itu hanya 1-2 lokasi pada wilayah pandemi, bisa tersebar banyak luas. Kemudian pada responnya ketika bencana, respon yang paling awal kita lakukan adalah melakukan mobilisasi dan konsentrasi bagi kelompok-kelompok terdampak. Sementara respon dari pandemi itu justru imobilisasi dan isolasi dari kelompok-kelompok yang terdampak. Jadi ada 2 hal yang saling berseberangan kepentingannya. Kemudian pada akses kita bisa lihat bahwa ketika bencana alam justru kita membuka akses yang selebar-lebarnya untuk bisa mendapatkan bantuan. Tetapi pada saat pandemi justru seringkali kita menutup akses kejadian pandemi karena dikhawatirkan menyebabkan penularan ke wilayah yang lain. Kemudian dari bantuan, pada saat bencana kita sering memobilisasi relawan ke lokasi, tetapi pada saat pandemi justru kita mencoba membatasi orang keluar masuk dari wilayah tersebut, sehingga relawan juga harus dibatasi. Dan bencana itu dalam waktu 6 bulan biasanya sudah akan membaik, tetapi kita bisa lihat bahkan kita sudah hampir 1 tahun situasinya tidak semakin baik, tetapi semakin memburuk, kasus kita semakin banyak, transmisinya semakin membesar, dan seterusnya. Kemudian pada model bencana, kondisi sistem itu biasanya kolaps pada awal bencana, kemudian seiring dengan adanya respon, dia akan semakin membaik. Tetapi pada situasi pandemi, yang terjadi justru sebaiknya. Kita sekarang bisa lihat di DIY sendiri sudah mulai kewalahan sistem kesehatan, rumah sakit sudah penuh, isolasi sudah hampir penuh, kemudian di beberapa provinsi yang lain, rumah sakit sudah tidak menerima pasien COVID lagi yang lain karena sudah terlalu penuh. Jadi ada situasi yang berbeda dan respon yang berbeda kaitannya dengan pandemi versus bencana ini. Nah, ini yang menyebabkan situasi yang seperti buah simalakama ini. Pada satu sisi kita perlu memobilisasi dan mengumpulkan penduduk, di sisi lain kita harus mengimobilisasi, membuat social distancing. Tentu kita perlu mencari titik tengahnya, trade-off yang paling meminimalisir resiko korban, baik secara jiwa maupun yang lainnya. Nah, ini yang menjadi tantangan ketika kita harus melakukan respon untuk menanggulangi bencana alam, dalam hal ini terutama Merapi, tetapi dalam konteks terjadinya pandemi COVID selama ini. Nah, apa saja faktor yang bisa menyebabkan penularan pada COVID-19? Saya rasa teman-teman, Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar saat ini. Yang pertama jelas mobilitas manusia.
Nah, ini menjadi isu krusial dan selalu menjadi perdebatan apakah kita menghentikan mobilitas atau kemudian memperbolehkan mobilitas pada tahap tertentu atau membiarkan mobilitas, kaitannya dengan isu ekonomi misalnya. Kemudian pada level penularan, transmisinya, ini ada 3 faktor penting, yaitu ketika orang itu berada pada tempat yang sama dan kemudian dipengaruhi oleh adanya seberapa bagus ventilasinya, aliran udaranya, kemudian berapa lama durasi interaksinya, dan berapa jauh jarak antar masing-masing orang dengan orang yang mungkin atau yang terinfeksi. Nah, semakin banyak kumpulan tentu saja akan mengurangi jarak, semakin pengungsian itu akan menyebabkan durasi bertemunya atau berkumpul itu lama, dan bisa jadi kalau kemudian barak-barak pengungsian itu tidak cukup mempunyai ventilasi yang baik, tentu akan memfasilitasi terjadinya transmisi. Dan kemudian ini mobilitas dan paparan itu sesuatu yang sulit dihindari dalam situasi tanggap bencana. Apalagi ditambah dengan kondisi stres, kelelahan, kondisi psikologis akibat tercerabut dari normalitas kehidupan sehari-hari, itu menyebabkan pengungsi mempunyai resiko karena kemampuan mengambil keputusan secara baik itu menurun, dan juga kelelahan itu menyebabkan mereka bisa abai terhadap adanya protokol kesehatan. Nah, kalau dari prinsip pengendalian pandemi sebenarnya ada 3 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah mengendalikan transmisi, bisa melakukan deteksi kasus, melakukan investigasi, kontak tracing, kemudian bisa melakukan penghentian mobilisasi dan sebagainya. Ada juga social distancing, misalnya diminta untuk stay at home, tapi justru sekarang tidak bisa karena mereka dikumpulkan di satu tempat, atau teleworking. Ini sekarang mungkin para pengungsi teleworking, tetapi tetap saja mereka ketika kembali justru dalam kerumunan yang besar, kemudian menutup beberapa layanan yang tidak esensial maupun penggunaan alat pelindung. Di sisi lain, pada case management tentu saja ada yang pada case management di rumah maupun di layanan kesehatan. Nah, case management di rumah menjadi tidak mungkin pada situasi bencana ketika mereka harus ada dalam pengungsian. Dan di dalam pengungsian itu, karena adanya kerumunan banyak orang, tentu saja efektivitas isolasi itu menjadi sesuatu yang sulit kita bisa kendalikan. Nah, tetapi mungkin kita bisa juga melakukan beberapa tindakan untuk mereduksi resiko tersebut. Di healthcare setting tentu saja kita bisa menyediakan isolasi bagi pasien, kemudian melakukan 3M juga di fasilitas kesehatan dan sebagainya. Tetapi mungkin yang menjadi penting ketika ada penumpukan kerumunan yang sangat besar di dalam healthcare setting, tentu saja akan ada kemungkinan peningkatan pasien, sehingga surge capacity-nya atau kapasitas sistem kesehatan untuk bisa menerima kasus COVID yang baru itu harus ditingkatkan. Padahal bahkan pada situasi saat ini belum ada pengungsian yang besar. Kita bisa lihat terutama di DIY itu sudah terjadi kapasitas sistem kesehatan itu hampir jenuh untuk bisa menerima pasien COVID-19. Jadi ini tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam situasi sekarang. Nah, kalau kita bicara strategi, kita sudah sangat familiar dengan strategi 3M, strategi pencegahan, tetapi strategi ini juga bisa sering dikenal sebagai strategi Swiss cheese atau keju Swiss.
Kenapa begitu? Karena kita analoginya itu keju Swiss itu keju lapis yang berbolong-bolong, tapi karena bolongnya di beda tempat, kalau kita bisa membuatnya berlapis-lapis, masing-masing itu masih bisa menapis kalau apabila ada virus yang berhasil lolos di dalam bolongan satu ini. Jadi layer pertama tentu saja kita menghindari kerumunan. Bahkan layer sebelumnya seharusnya kerumunan itu ditiadakan. Tidak boleh ada kerumunan. Tetapi pada situasi pengungsian tentu saja itu tidak bisa. Nah, kemudian layer yang ini adalah layer menghindari kerumunan, dan bagi pengungsi tentu saja hal tersebut tidak bisa dilakukan. Dan kemudian setelah kita menghindari kerumunan, kita juga tetap melakukan social distancing. Dan pada situasi pengungsian jelas itu tidak bisa dimungkinkan. Jadi sebenarnya secara konseptual apabila ada virus yang masih bisa menembus layer pertama ini, dengan layer kedua dia bisa ada beberapa yang tersaring, dan kemudian dengan menggunakan masker semakin sedikit virus yang bisa tembus, dan pada akhirnya kalau kita secara rutin membasuh tangan kita, maka kita akan mereduksi probabilitas untuk tertular itu menjadi sangat kecil, sehingga kita bisa terhindar dari infeksi. Nah, dua layer ini pada situasi pengungsian atau situasi bencana itu tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, maka apa yang bisa kita lakukan, meskipun kita tidak bisa mengaplikasikan dua layer ini secara efektif, bagaimana kita bisa memitigasi atau mengurangi resiko tersebut di tempat-tempat pengungsian. Jadi untuk bisa membuat agar, karena kerumunan itu tidak bisa dihindari, dan juga social distancing sulit dilakukan, apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya kita mencoba memecah titik-titik pengungsian menjadi sesuatu kerumunan yang lebih kecil, dengan densitas yang lebih kecil juga. Kemudian perkecil ukuran shelter itu maksudnya bukan dalam hal ininya ya, tapi jangan membuat shelter yang isinya sampai 100 orang apabila memungkinkan. Jadi shelter yang dibuat dalam kalau bisa 1-2 keluarga, dengan kemudian melihat kapasitas agar ketika di dalam ruangan itu social distancing 1-2 meter masih bisa terjaga. Nah, ini dengan mengurangi densitas shelter. Kemudian kita juga perlu memikirkan adanya zonasi resiko di dalam satu site pengungsian. Ada misalnya zona karantina atau zona isolasi. Kemudian juga kita perlu membatasi dan memonitor interaksi di dalam site pengungsian, terutama interaksi yang melibatkan mereka yang berasal dari luar. Saya tadi sangat mengapresiasi ketika misalnya sudah ada upaya untuk menolak orang luar, bantuan dari luar untuk bertemu dengan mereka yang ada di pengungsian. Karena ini sesuatu yang sangat bisa membantu mengurangi resiko tersebut. Jadi batasi mobilitas keluar masuk site pengungsian, terutama bagi mereka yang memang tidak berkepentingan terhadap site pengungsian tersebut secara rutin. Berikutnya, kita ketika bicara tentang prabencana, tentu saja kita bisa melakukan beberapa hal. Misalnya, pada saat ini, karena kita perlu memperkecil ukuran site pengungsian, tentu saja kita bisa dan perlu mengidentifikasi titik-titik baru pengungsian dengan ukuran-ukuran site pengungsian yang dibuat menjadi lebih kecil. Kemudian perlu mengidentifikasi, kemudian membagi dan mensosialisasikan titik pengungsian mana untuk keluarga yang mana ketika harus melakukan evakuasi. Saya tadi senang ada juga mengapresiasi sister village, itu salah satu cara yang menurut saya sangat local wisdom untuk bisa mengatasi hal tersebut. Jadi kita bisa memilih
lokasi desa yang di luar lokasi KRB, kemudian masih dalam situasi yang relatif sama, dan kemudian masing-masing bahkan bisa tidak hanya sister village, tetapi sister family. Jadi setiap keluarga itu sudah bisa mengetahui kira-kira dia bisa mengungsi ke keluarga mana di sister village tersebut agar dia bisa melakukan itu dengan cepat tanpa harus kebingungan untuk dia di mana dia harus melakukan evakuasi. Jika dimungkinkan juga dilakukan drill dalam ukuran terbatas, kemudian juga persiapan prasarana pengungsian agar pengungsi bisa mampu menjaga social distancing, meminimalisir penularan dengan melakukan disinfektasi, kemudian harus tersedia masker yang cukup banyak, perbanyak tempat cuci tangan, perbanyak fasilitas MCK, hindari MCK yang menyebabkan penumpukan kerumunan. Jadi sebenarnya tadi kalau bisa ada sister village, sister family itu akan sangat membantu sekali memecah kerumunan tersebut. Kemudian persiapkan tim medis agar mampu mendeteksi kasus COVID secara cepat dengan melakukan manajemen kasus yang memadai. Jadi ini adalah lebih pada emergency preparedness-nya. Kemudian pada saat akut atau saat tanggap darurat, pastikan titik-titik pengungsian itu bisa segera diaktifkan. Tadi berbagai macam sinyal yang sudah dibuat itu menurut saya sesuatu yang menjawab ini, dan saya rasa baik mereka yang tinggal di wilayah bencana maupun sister village-nya harus paham terhadap sinyal-sinyal tersebut dan kapan mereka harus pergi, dan bagi para pengungsi dan bagi mereka yang menerima kapan mereka harus menerima. Jadi kalau itu sudah bisa dijadikan sesuatu yang otomatis, itu akan mempercepat proses evakuasi. Kemudian juga lakukan screening di lokasi pengungsian, tadi juga sudah disebutkan. Kemudian pisahkan mereka yang dianggap mungkin menunjukkan gejala di fasilitas karantina di tempat tersebut. Kemudian lakukan screening aktif secara reguler di lokasi pengungsian dengan misalnya melakukan rutin secara acak rapid test, itu bisa melihat apakah kemudian muncul transmisi di pengungsian tersebut. Dan juga catat kedatangan setiap pendatang dan orang yang ditemui. Ini akan membantu untuk apabila kita harus melakukan kontak tracing. Nah ini pada sisi pada site-nya. Kemudian kita perlu juga meminimalisir tenaga relawan yang berasal dari zona merah dan zona orange. Kenapa begitu? Kita tahu ini saya mungkin lebih contohnya dari Sleman ya, karena saya tidak terlalu familiar yang di Magelang dan Klaten maupun Boyolali. Sleman meskipun saat ini adalah zona merah secara kabupaten, sebenarnya di wilayah KRB itu masih sangat sedikit kasusnya dan hampir mungkin tidak ada kasus aktif. Jadi tidak ada transmisi. Nah, kalau apabila kita mengizinkan tenaga relawan yang berasal dari zona merah, bisa jadi kemudian mereka justru akan membawa COVID-19 ke wilayah tersebut. Kecuali kalau memang sudah ada bukti bahwa mereka itu tidak terinfeksi dengan melakukan swab secara rutin. Tidak hanya rapid test, tetapi swab. Apabila rapid testnya positif, justru sebenarnya mereka sudah menjadi relawan yang aman, semacam immunity passport. Kemudian lakukan screening rutin. Tadi saya sudah sebutkan juga protokol pencegahan COVID harus selalu ditegakkan dan disinfektasi site pengungsian secara rutin. Nah, pada saat mobilitas, ini yang mungkin akan sulit dihindari ya, karena selama mobilitas jelas orang akan melakukan kontak erat dalam perjalanan dan dengan banyak orang. Nah, ini akan bisa diminimalisir tadi misalnya kalau seandainya masing-masing keluarga itu sudah tahu harus kemana dia pergi.
Jadi misalnya program Sister Village maupun Sister Family itu akan sangat membantu untuk mengurangi resiko kontak erat selama dalam perjalanan evakuasi. Dan evakuasi dilakukan secara bertahap, kemudian evakuasi itu harus dilakukan pada status bahaya yang lebih awal. Dan saya sangat mengapresiasi saat ini, bahkan pada situasi yang sekarang, sudah dilakukan evakuasi bagi para penduduk yang ada di wilayah KRB. Nah, pada relawan yang berasal dari luar wilayah, itu harus ada manajemen yang jelas, ada pembatasan, ada platform manajemen relawan yang jelas, dari mana, siapa, kemudian dan apa, berapa lama di situ, riwayat perjalanan, status COVID-nya itu juga perlu dicatat. Kemudian jam kerja relawan juga perlu diatur dengan baik karena mereka juga perlu dijaga status kesehatannya agar tidak mudah terkena COVID, dan kemudian status infeksi dengan swab negatif, atau apabila relawan itu sebenarnya kalau sudah punya hasil dari rapid test dengan imunoglobulin positif, itu sesuatu yang boleh bekerja di dalam setting pengungsian. Kenapa saya mengatakan tadi harus dibatasi dari luar wilayah yang zona pengungsian dan dari zona merah? Karena kalau kita lihat pada saat ini adalah kondisi Sleman saat ini. Sleman itu secara zonasi itu dinyatakan sebagai zona merah karena memang penularan Sleman adalah kabupaten dengan kasus COVID terbesar saat ini di DIY. Tetapi kalau kita bisa lihat sebenarnya di wilayah ini, Turi, Pakem, dan Cangkringan, kasusnya adalah paling kecil. Bahkan di Cangkringan, di kecamatan di mana 3 desa itu menjadi wilayah bencana, kasusnya paling sedikit. Jadi apabila kemudian kita secara bebas memperbolehkan relawan datang dari kecamatan lain di wilayah Sleman, tentu saja potensi penyebaran ke atas akan semakin dipermudah. Dan kemudian juga sebaiknya tempat pengungsian itu ada di dalam wilayah yang dengan status penularan yang masih sama seperti di sini. Jadi sebaiknya tidak sampai turun ke bawah di mana kasus penularannya lebih banyak. Kalau bisa ada digeser ke wilayah Turi atau kemudian Pakem, itu tentu akan menyebabkan resiko untuk penyebarannya atau penularan COVID menjadi relatif lebih kecil karena ketiga kecamatan itu mempunyai kondisi COVID yang relatif sama. Pak Doni, waktunya nggih. Oke, tinggal sebentar lagi. Jadi ini beberapa hal yang juga bisa kita lakukan, tadi saya sudah sebutkan. Nah, apa yang perlu kita lakukan lebih lanjut? Tentu saja SOP, kita sudah tahu tadi beberapa titik rawannya. Kemudian kita perlu mengembangkan SOP manajemen pengungsian yang saya rasa sudah selama ini ada. Perlu memasukkan protokol COVID di setiap tahapan prosesnya. Kemudian identifikasi titik-titik rawan penularan di dalam SOP dan jadikan titik penularan rawan itu sebagai bagian tempat sentinel surveillance. Kalau ada di titik tersebut ada kasus, berarti kita harus waspada dan melakukan respon yang COVID. Juga karena misalnya di Sleman atau di kabupaten lain itu kita melihat COVID-nya pada zona merah, dan di Sleman kemarin Pak Kepala Dinas juga mengatakan sudah kehabisan fasilitas isolasi. Tentu saja pemerintah daerah dan pemerintah perlu membuat fasilitas isolasi publik yang baru maupun juga kapasitas rumah sakit untuk melakukan isolasi COVID menjadi lebih besar. Jadi itu beberapa hal yang bisa kita lakukan apabila kita
ingin meminimalisir resiko penularan COVID di situasi pengungsian dalam bencana Merapi tersebut. Demikian dari saya, terima kasih atas waktunya.